Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di AMH Channel. Kali ini adalah rekomendasi mobil irit buat harian yang masih layak untuk dibayar mahal. Mobil irit untuk harian itu banyak sekali pilihannya, tapi menurut kami yang masih recommended untuk dibeli meskipun harganya cukup tinggi adalah mobil-mobil berikut ini. Yang pertama adalah Toyota Yaris tipe STRD transmisi otomatis tahun 2018. Ini adalah facelift pertama dari Yaris generasi kedua dengan mesin dan tampilan luar yang sudah berbeda total. Muncul pertama kali di tahun 2018. Penampilannya sekarang lebih membulat seolah-olah ingin mengembalikan kejayaan Yaris Bakpao. Tapi kali ini lebih stylish dan modern. Varian TRD Sportivo ini adalah varian tertinggi Yaris 2018 karena saat itu belum populer konsep GR Sport. Sebenarnya di semua tipe sudah mendapatkan 7 airbags, tapi di tipe TRD Sportivo ini ternyata ada pilihan 3 airbag. Tapi fitur lainnya sama persis dengan TRD Sportivo 7 airbags. Nah, yang kita ulas kali ini adalah yang versi 3 airbags yang value for money-nya lebih baik. Yaris Joker ini mengadopsi mesin Sienta dengan kode 2 NRFE 1496cc 4 silinder 16 katup DOHC dual VVTi. Tenaganya sekitar 107 horsepower, torsinya 140 Nm, transmisi CVT 7 kecepatan, pengerak roda depan. Ukuran ban 195/50 ring 16. Konsumsi BBM dalam kota sekitar 12-13 km per liter, kombinasi sekitar 14 hingga 16 km per liter, dan full tol sekitar 17 hingga 19 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah headlamp projector HID, lampu DRL, rem ABS plus IBD plus BA, akses keyless, height adjuster di kursi driver, electric retractable side mirror dengan auto folding, headlamp leveling, stability control, eco and sport mode, full TFT MID, individual door warning, audio steering control dengan Bluetooth teleponi, pengaturan MID, tilt steering, pedal shift, auto headlamp, head unit monitor, AC digital auto climate, armrest tengah, seatbelt height adjuster, vanity mirror kiri kanan, spion tengah day night view, laci dashboard soft opening, 3 buah headrest dan seatbelt, 3 titik di kursi belakang, kursi ISOFIX, lampu bagasi, ban serep full size, wiper belakang, defogger belakang, antena shark fin, sensor parkir 2 titik, dan rem belakang sudah cakram. Kelebihannya, dari segala hal dia jauh lebih baik dari model pre-facelift. Hampir semua keluhan di model pre-facelift sudah diperbaiki, mulai dari mesinnya yang sudah diganti dengan yang lebih bertenaga dan lebih hemat BBM. Akselerasinya juga lebih responsif, pedal shift bikin berkendara lebih fun. Fiturnya sangat baik, fitur keselamatan terbaik di kelasnya. Kabinnya lebih kedap dari sebelumnya. Kelegaan kabin dan bagasi sangat baik, dan bantingan suspensi sekarang lebih empuk. Tapi bukan berarti mobil ini 100% berubah total, karena masih memakai sasis yang sama, radius putarnya tetap lebar. Tarikan atasnya juga masih agak boyo, walaupun mesinnya sudah beda. Handling cukup limbung, tapi lebih stabil dari sebelumnya. Feel berkendaranya tidak sebaik Jazz. Ground clearance terlalu rendah, lampu depan kurang terang, storage tidak sebanyak Yaris Bakpo, dan belum dapat kamera mundur dan cruise control. Padahal, harga mobil ini hampir 300 jutaan saat barunya. Kalau teman-teman ingin punya mobil ala modifikasi yang nyaman buat harian, BBM irit dan perawatannya terjangkau, namun punya prestis dan safety di bawah ngebut, Toyota Yaris TRD Sportivo tahun 2018 ini adalah pilihan yang pas. Toyota Yaris tipe STRD Sportivo transmisi otomatis tahun 2018 dengan 3 airbag ini sekarang harganya sekitar 186 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 2,9 juta rupiah. Yang kedua adalah Kia Rio, transmisi otomatis tipe limited tahun 2017. Tampil dengan desain yang lebih sleek dan garis bodi yang lebih tegas, Kia Rio generasi keempat ini terlihat tidak seagresif pendahulunya. Namun, kesan sportinya tetap terasa kental dengan desain grill Tiger Nose yang aerodinamis. Mengusung tagline Find Your Groove, apakah Kia Rio ini layak ditebus dengan harga bekas yang cukup tinggi? Dari tampilan dan rasa berkendaranya cukup menjanjikan, tapi fiturnya cukup menjadi perdebatan. Meluncur pertama kali di tahun 2017, awalnya mobil ini punya fitur yang kurang pantas untuk bersaing di kelasnya. Kemudian, mobil ini sering melakukan penyempurnaan fitur dengan model improvement untuk memikat konsumen. Kali ini adalah varian limited 2017 yang sudah mendapatkan fitur yang lebih proper dari model awalnya.
Kia Rio ini menggunakan mesin kapas 1400 cc 4 silinder DOHC di CVVT. Tenaganya sekitar 100 horsepower, torsinya 133 Nm. Pilihan transmisinya ada manual 6 kecepatan dan otomatis 4 kecepatan. Penggerak roda depan, ukuran ban 185/65, ring 15. Kapasitas tangki BBM 45 liter. Konsumsi BBM dalam kota sekitar 11-12 km per liter. Kombinasi sekitar 13 hingga 15 km per liter. Dan rute tol sekitar 16 hingga 17 km per liter. Fiturnya antara lain adalah headlamp dan fog lamp projector LED, lampu DRL, static bending light, rem ABS plus IBD plus BA, height adjuster di kursi driver, electric retractable side mirror, headlamp leveling, telescopic steering, audio steering control plus Bluetooth teleponi, pengaturan MID, dual SRS airbag, auto headlamp, head unit monitor Android, central door lock, AC dengan pengaturan arah semburan lengkap dengan heater, USB port and all, console box dengan armrest, seatbelt height adjuster, vanity mirror dengan lampu kiri kanan, kaca spion tengah auto dimming, tempat kacamata, sunroof, 3 buah headrest di kursi belakang, power outlet USB untuk kursi belakang, lampu bagasi, Benz wrap full size, separator bagasi, wiper belakang, defogger belakang, lampu belakang LED, dan kamera mundur. Kia Rio ini karakternya lebih ke arah mobil Eropa, mulai dari desain sportinya khas Eropa dengan bodi yang tebal dan kokoh, bantingan suspensi empuk, handling lebih baik dari Jazz dan Mazda 2. RPM mesin sangat rendah di kecepatan tinggi, suara mesin dan suara ban sangat hening, kekedapan kabin sangat baik, kabin belakang cukup lega, posisi duduk driver sangat rendah memberikan kesan makin sporty dan ergonomis. Terdapat backlight di setiap tombol, bikin kabin lebih mewah dan sangat memudahkan saat malam hari. Fitur lebih baik dari model awal. Fitur sunroofnya menjadi pembeda dari kompetitornya. Laci penyimpanan cukup banyak, dan bagasi juga lega. Kekurangannya, kapasitas mesin tidak sebesar pesaingnya. Akselerasi tidak segalak generasi sebelumnya, bahan door trim masih full plastik. Fitur sangat standar meskipun lebih baik dari model sebelumnya. Harga spare part tergolong mahal, dan jaringan servis masih belum banyak. Kia Rio ini cocok buat teman-teman yang ingin merasakan mobil harian yang ada sunroof dan telescopic steering dengan karakter Eropa yang nyaman, tapi tetap fun to drive dengan biaya harian yang lebih ramah di kantong. Kia Rio tipe limited transmisi otomatis tahun 2017 ini sekarang harganya sekitar 185 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 2,2 juta rupiah. Yang ketiga adalah Daihatsu Sirion tipe R transmisi otomatis tahun 2022. Ini adalah model facelift dari Sirion generasi ketiga, mulai dipasarkan pada tahun 2022. Mengusung tema The Real Perfection, Daihatsu Sirion terbaru hadir dengan 3 perubahan utama, yaitu mempunyai desain stylish, fitur kekinian, dan fun to drive, serta peningkatan kenyamanan berkendara. Perubahan jelas terlihat dari desain area fog lamp yang sekarang dibikin aksen dari bahan plastik warna hitam doff berbentuk vertikal, tapi sayang tidak ada lampunya lagi. Kemudian, perubahan total juga terjadi pada instrumen cluster dan desain setir. Jika model pre-facelift Sirion ini ada pilihan transmisi manual, sekarang hanya tersedia transmisi otomatis di CVT saja. Transmisi di CVT ini bukan CVT biasa yang hanya memakai puli dan sabuk baja, tapi juga dilengkapi dengan rangkaian gigi tambahan atau planetary gear. Jadi diklaim lebih responsif dan mampu meningkatkan akselerasi. Mobil ini sebenarnya berada di kelas yang lebih rendah dari 2 mobil yang sudah kita ulas. Namun, fleksibilitas kabin dan fitur yang ditawarkan mampu mengimbanginya. Jadi, meskipun harga bekasnya setara kelas di atasnya, Sirion facelift ini punya keunggulan yang layak diperhitungkan. Kode mesinnya 1 NRVE 1300cc DOHC Dual VVTi. Tenaga maksimumnya sekitar 93 horsepower, torsi maksimumnya 119 Nm. Transmisi otomatis 4 speed, penggerak roda depan. Ukuran ban 108 5/55 ring 15. Konsumsi BBM dalam kota sekitar 12-13 km per liter, kombinasi sekitar 16 hingga 17 km per liter, dan rute tol sekitar 19 hingga 20 km per liter. Fiturnya, body kits, corner sensor, lampu depan LED, rem ABS plus IBD plus BA, akses smart key, pengaturan kursi driver lengkap, stability control, headlamp leveling, spion electric retract, idling start stop, ionizer ASI, hill start assist, MID full color dengan pengaturan yang sangat banyak, setir lapis kulit, 4 airbags, Bluetooth teleponi, audio steering control, tilt steering, auto headlamp, head unit monitor dengan Apple CarPlay dan Android Auto, indikator passenger seatbelt, tombol power door lock, engine start stop button, AC digital dengan pengaturan sangat lengkap, seatbelt height adjuster,
vanity mirror sebelah kiri, USB port belakang, kursi ISOFIX, kamera mundur, sensor parkir, wiper belakang, defogger belakang, antena shark fin, separator bagasi, cargo net, APAR, dan ban serep velg alloy. Untuk kelebihan dan kekurangan Sirion facelift ini bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Yang pasti desainnya makin modern, performanya makin baik, kabin makin menyenangkan berkat instrumen cluster dan lingkar kemudi baru. Kabin juga tergolong kedap. Fitur super lengkap mengalahkan dua mobil yang sudah kita ulas. Sirion facelift bisa dikatakan salah satu city car dengan fleksibilitas kabin yang luar biasa. Gantungan barang dan laci di mana-mana, konsumsi BBM sangat irit. Dan karena brand Daihatsu, perawatannya tentu lebih mudah dan terjangkau. Jadi kalau teman-teman tidak masalah dengan brand Daihatsu yang dianggap brand murah, tapi lebih fokus pada fitur dan fleksibilitas kabin yang ditawarkan, Sirion 2022 ini jelas lebih menarik dari dua mobil sebelumnya. Daihatsu Sirion tipe R transmisi otomatis tahun 2022 ini harganya saat ini sekitar 190 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 2,8 juta rupiah. Nah, itulah rekomendasi mobil irit buat harian yang menurut kami masih layak untuk dibayar mahal. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah mobil ini kemahalan atau sudah sesuai? Tulis di komentar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.